ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan dan pengkajian kitab Amalan Sunnah Setahun sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kitab yang dikaryakan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Dan kita sampai di halaman 15 dari kitab tersebut di pembahasan bersikap menyembunyikan amal. Ya, di antara nasihat beliau sebagai muqaddimah untuk kitab ini yaitu bersikap menyembunyikan amalan saleh. Beliau hafizahullah berkata, di antara amalan seorang muslim yang akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih utama daripada orang yang mengerjakan amalan yang sama tapi orang lain, ya. Jadi kalau antum pengen mendapatkan ganjaran pahala lebih afdol dibandingkan pahala orang lain yang amalnya sama antum, maka caranya adalah yaitu mengamalkan secara sembunyi-sembunyi. Ini kaidah umumnya begitu, terutama amalan sunnah. Banyak dalil yang menjelaskan keutamaan beramal secara sembunyi-sembunyi daripada mengerjakannya secara terang-terangan. Hal itu kenapa? Kenapa kok amalan saleh yang disembunyikan umumnya lebih afdol? Karena itu bisa menjadi sebab seseorang jadi amalan tersembunyi tersebut membantu dia untuk ikhlas. Membantu dia untuk ikhlas. Dan membantu dia untuk menjauhi riya, ingin dilihat orang. Juga membantu dia menjauhi sum'ah, ingin didengar orang.
juga membantu dia untuk bersikap menjauhi pujian orang lain. Umumnya lebih dianjurkan sembunyi-sembunyi umum dari ibadah, terutama ibadah sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi." Kalau misalnya kalian menampakkan, menzahirkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'mahi, maka itu bagus, baik. Allah tetap memuji. Allah tetap memuji orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan secara terang-terangan. Allah tetap memuji. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dan jika kalian tukhfuha, menyembunyikan sedekah-sedekah kalian dan memberikannya kepada fuqara, orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kalian. Ya. Allah tidak mencela orang yang berbuat baik sedekah terang-terangan, enggak mencela itu. Selama dia ikhlas gitu loh, selama masih terjaga keikhlasannya, ya. Enggak dicela oleh Allah. Tetapi Allah Ta'ala memberikan solusi kalau antum pengen lebih baik lagi, sembunyikan itu sedekah. Gitu loh. Ya. Dan kemudian dikatakan oleh Allah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah bisa menghapus sebagian kesalahan kita, terutama dosa kecil ya. Walaupun kadang-kadang bisa juga dengan izin Allah, kalau Allah berkenan dihapus dosa besar dengan sebab sedekah, bisa aja. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui secara detail dan teliti apa yang kalian kerjakan. Kalimat terakhir ini berkaitan dengan konteks sedekah terang-terangan maupun diam-diam. Kadang syaitan itu menggoda kita, membisikkan di kalbu kita ketika kita melakukan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau nggak ada orang yang tahu, ya siapa yang nggak ada yang tahu, berarti ya amalan cuman kamu doang yang tahu gitu. Maka kalimat ini, wallahu bima ta'maluna khabir, perlu dipatrikan di hati ketika ada bisikan tersebut. Karena kadang-kadang kita terbisikkan untuk itu, nggak ada orang yang tahu. Kita sedekah, datengin fakir miskin nih, kita kasih 100.000, seneng orang itu. Nggak ada yang tahu, kecuali Allah Ta'ala. Ya. Perjalanan pulang dari sedekah, setan membisikkan, update, nah gitu. Ya. Di-update lah, gitu. Padahal dari awal sudah apa? Sudah berazam, saya nggak mau ngasih tahu siapa-siapa. Ya. Ini bukan berarti menampakkan sedekah itu haram, bukan. Tapi kalau antum sudah berazam untuk menyembunyikan amal, maka jangan tergoda untuk menguaknya atau mempublishnya di tengah umat kalau bisa. Kecuali mungkin kalau maksud antum adalah mungkin membuktikan ini donasi dari donatur misalnya, itu memang perlu zahir. Atau menginspirasi keluarga misalnya, ya boleh mungkin. Ya. Tapi kalau dari awal antum tidak ada ingin untuk itu, dan antum menginginkan
Saya pengen punya amalan rahasia yang cuma Allah yang tahu. Itu harus ada, ikhwan. Masing-masing kita harus ada. Amalan wajib banyak yang memang zahir, seperti azan. Azan itu fardu kifayah ya. Kalau di suatu daerah udah ada azan, masjid lain nggak wajib. Taib, bukan azan deh. Kalau azan kira-kira harus terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Ya terang-terangan, azan sembunyi-sembunyi. Ditanya sama DKM ke marbotnya, sampean kok azan kok pelan banget suara, nggak pakai speaker lagi. Maka dikatakan saya menjaga keikhlasan saya. Ini nggak bisa. Nggak mau sholat di masjid secara berjamaah. Loh, terus sampean sholat di mana? Selama ini saya sholat di rumah saja. Loh kenapa gitu? Saya berusaha ikhlas menghindari riya. Nggak mau kelihatan sholat berjamaah, nggak mau kelihatan sholat fardu. Saya nggak mau memberitahu siapa-siapa kalau saya selama ini sholat fardu di rumah. Tuh barusan ngomong, ya kan? Ya nanti akan dijelaskan di sini oleh Al-Ustaz mengenai hal tersebut. Nah ketika kita merasa nggak ada yang tahu amalan kita, syaitan menghembuskan pikiran, kalau misalnya nggak ada yang tahu amalan kamu, sedikit dong kebaikannya, apa maksudnya? Ya, cuman segitu doang. Maka ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan kita kan cari pahalanya dari Allah. Cukup hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dah, cukup Allah aja mengganjarinya. Gitu, ya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan di dalam ayat ini, ayat yang tadi surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 271. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada menampakkannya. Ya. Sebab ia lebih jauh dari sifat riya. Cuman Ibnu Katsir di sini mengecualikan. Ya. Jadi sedekah diam-diam lebih afdol daripada sedekah terang-terangan. Tapi sedekah terang-terangan enggak tercela, enggak. Tergantung konteks dan niatan. Karena sedekah diam-diam itu lebih terhindar daripada sifat riya. Enggak? Benar memang. Dan kita harus berusaha sering-sering sedekah diam-diam, Pak. Ya. Jangan setiap hari itu selalu terang-terangan harus live streaming sedekah itu. YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada, live 3 media sosial sekaligus kita datengin rumah fakir miskin. Sedekah, bagi-bagi duit. Setiap hari misalnya. Siapa yang terbiasa dan tercandukan menampakkan amalan sedekah setiap hari kepada orang-orang, tercandukan dengan itu, dia akan kesulitan mengeluarkan uang atau sedekah tanpa liputan. Susah, karena terbiasa menghambakan diri pada kamera. Sampai 3 tuh lihat tuh, kan? Pas nih Instagram, Facebook sama apa satu lagi tadi, YouTube misalnya. Ini bukan suruhan saya, kecuali yang ini mungkin ya, atau salah satunya. Tapi ini kan apa? Untuk mendatangkan maslahat. Makanya kata Ibnu Katsir, kecuali jika menampakkan amal tersebut mendapatkan atau mendatangkan maslahat yang banyak dan manusia mengikutinya, nah itu nggak apa-apa. Kalau misalnya sampean sedekah sehari sedekah 5 juta, sehari sedekah 5 juta, ikhwan, gede nggak? Gede nggak, ikhwan? Sehari sedekah 5 juta, sehari itu doang maksudnya, besok enggak. Setiap hari 5 juta keluar. Oke? Antum syiarkan sedekah 5 juta per hari dari diri antum. Pertanyaan Anda, antum syiarkan tuh ya, terangkan itu setiap hari. Kira-kira
Orang bakal niru nggak sedekah 5 juta tiap hari? Nggak bakal. Nggak bakal. Apalagi pandemi kayak gini. Jangankan sedekah 5 juta per hari. 500.000 per hari aja udah aduh mikir panjang. Jangankan segitu ya. 50.000 per hari aja berat. Lalu buat apa disiarkan setiap hari? Ya, di media sosial. Ya. Saya tadi baru ngasih duit ke pengamen 2 juta, dia terkaget-kaget, tercekat-cekat, terceguk-ceguk sampai cegukan misalnya. Terus nih fotonya, nih videonya, Masya Allah. Kalau memang akan dicontoh orang, fadol, silahkan terangkan itu pada orang. Tapi kalau kayak gini siapa yang mau mencontoh 2 juta buat pengamen? Mendingan buat panti asuhan, duafa, fakir miskin. Makanya tadi kalau tercandukan kita menzahirkan amalan, khawatirnya kesulitan kita menyembunyikannya. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang terbiasa menyembunyikan amalan, dia malu menampakkannya. Ya enggak? Ketahuan orang tuh kalau di berbuat soleh, malu dia. Seolah-olah itu aib. Kenapa malu? Karena terbiasa beramal secara tersembunyi. Malu, nggak enak. Gitu. Ya, kata mereka Allah bisa karena biasa. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang punya 3 karakter terkandung dalam hamba tersebut. Pertama, at-taqi, bertakwa. 2, al-ghani. Al-ghani ini kan bisa maknanya kaya, bisa maknanya merasa tidak butuh kepada makhluk. Ghani itu ada 2 makna di sini. Imam maknanya kaya akan harta, imam maknanya kaya akan hati. Dan di sini beliau menerjemahkan al-ghani yang merasa cukup, berarti kaya hati. Ghani itu ada 2 makna ya, kon. Kaya harta atau kaya hati. Orang yang kaya harta belum tentu kaya hati. Orang yang kaya hati juga belum tentu kaya harta, ya enggak? Miskin misalnya. Tapi dia enggak minta-minta sama makhluk. Ghani ini orang nih. Ini yang disebut apa? Ghinan nafs, kekayaan jiwa. Kaya jiwanya. Nah, ini yang dimaksud. Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya jiwanya, mentalnya kaya, bukan semata-mata harta kaya, mentalnya kaya. Al-khafi, yang tersembunyi. Tersembunyi ini bisa beberapa penafsiran. Imam maksudnya orang ini tidak hubbudz zuhur, tidak suka tampil. Itu bagus. Ya kecuali kalau jadi ustadz ya mau nggak mau harus tampil. Coba kalau sekarang kajian, ustadz berlindung di balik ini. Antum mau dengerin apa? Kamera nyorotnya ini hitam dah. Ya emang harus gini. Ya. Tapi jangan hubbudz zuhur, jangan seneng tampil. Ustadz makin seneng kalau misalnya ada ikhwan pengajian yang pas lagi kajian dia kemudian giniin ustadznya apa pakai handphone. Di foto ustadznya, ya. Dari situ ada yang kayak gini diam-diam, dari situ terang-terangan kayak gini memoto ustadznya. Dari situ juga ada ustadznya protes. Sebentar, kalau memoto bilang-bilang biar posenya pas kata ustadznya. Nah, ini hubbudz zuhur ini. Jadi al-khafi bisa artinya dia memang tidak suka tampil, enggak malu dia tampil. Bagus. Atau tersembunyi dalam beramal. Orang nggak tahu kalau dia ahli sedekah. Ya. Apalagi kalau dia kekayaannya tuh kekayaan hati doang. Hartanya nggak kaya. Tapi rajin sedekah. Orang kan nggak nyangka. Dan ada orang kayak gitu. Itu makin dicintai sama Allah. Dia tidak kaya harta, tapi juga tidak merasa butuh pada makhluk, bahkan dia menolong makhluk lain, menolong manusia lain.
Udah gitu, dia enggak mempopulerkan amalannya. Ini baru. Ya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi 3 karakter yang Allah cintai ini. Hamba ini bertakwa, kaya hati, kaya jiwa. Ya. Dan kalau beramal tersembunyi. Kata Al-Ustaz Hafizahullah, anjuran untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini di beberapa nas harus difahami sebagai sedekah sunnah. Adapun zakat, yaitu sedekah wajib, maka yang lebih utama adalah melakukannya secara terang-terangan. Ini pendapat jumhur ulama. Sedekah terbagi menjadi 2 macam. Ada sedekah fard atau disebut sedekah wajibah, ada sedekah tatawwu atau disebut sedekah mustahabbah atau sunnah. Sedekah yang wajib, ini di antara bentuknya adalah zakat. Entah itu zakat mal maupun zakat fitr. Iya, zakat fitr itu syiar kita, ikhwan. Syiar kita. Ya. Kalau antum zakat fitrnya nitip sama DKM, terus ditulis tuh nama-nama pembayar zakat di papan misalnya, antum jangan marah. Syiar, gak apa-apa. Iya. Gitu. Jangan marah. Biarin nama saya, atau Abu Fulan misalnya, atau hamba Allah. Nah ini jangan, kok hamba Allah jangan, karena ini zakat fitr ini kan harus tahu siapa, atau keluarganya Fulan misalnya. Ya, atau antum mengantarkan beras sebagai zakat fitr ke rumah orang fakir, terang-terangan. Ya, 1 karung langsung digopong bawa. Selama masih ikhlas nggak apa-apa, itu malah bagus, lebih afdol karena zakat wajib, karena sedekah wajib. Adapun sedekah sunnah, kalau bisa terang-terangan, kalau bisa sembunyi-sembunyi itu lebih afdol. Tapi kalau antum mau melakukan terang-terangan, selama ikhlas tafadhol. Gitu ya, begitu. Ya. Selama ikhlas dan selama tidak menyakiti orang yang disedekahi. Karena kadang-kadang kalau terang-terangan, orang yang disedekahi itu malu. Iya. Misalnya tiba-tiba ana lagi kajian kayak gini, antum diri tiba-tiba pas lagi kajian terus ngasih ana uang segepok 10 juta. Tiba-tiba naruh di sini. Kira-kira gimana perasaan ana? Bagus sih, seneng sih 10 juta. Tapi jangan kayak gitu dong caranya. Misalnya gitu, misalnya. Bercanda aja ya. Ya kalau kenyataan ya boleh sih, tapi jangan. Nah, pasti nggak enak dilihat orang, ya. Atau meliput sedekah untuk fakir miskin, atau bukan orang miskin bahkan orang biasa, tapi ada yang meliput di belakang kita. Ini sembako buat sampean. Ya. Dia udah buka pintu, ada apa nih Ustaz? Ini ada sedekah dari ana, diliput. Itu apa Ustaz kamera? Lagi live di Facebook. Ya, kan gak enak orang yang lihatnya. Aduh Ustaz, mau nerima malu, mau gak nerima ini Ustaz, nah kan gak enak. Jadi jangan bikin orang keki kalau bahasanya. Jangan bikin orang grogi atau sebel atau gak enakan. Sembunyi lebih baik. Mengerjakan amalan-amalan sunnah secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada mengerjakan secara terang-terangan. Makanya kalau bisa sembunyi, sholat sunnah, kalau bisa, fadol. Tapi kalau kesulitan, ya udah biasa aja. Sholat terang-terangan aja. Misalnya, antum kalau misalnya sholat sunnah qobliyah, misalnya, qobliyah subuh, lebih afdol di rumah atau di masjid? Di rumah, awal asal nih gitu. Tetapi, ini timer masjid cepet banget. Kalau qobliyah subuh di rumah, entar sampai sini udah qomat dan imam sudah takbiratul ihram. Maka lebih afdol antum salat qobliyah subuh di masjid. Menggapai sunnah qobliyah subuh iya, dapat tahiyatul masjid juga iya, kemudian tidak masbuk, tidak kehilangan takbiratul ihram imam.
Ya kan? Salat ba'diyah Isya. Nih Isya nanti nih ya. Isya nih. Atau maghrib tadi. Itu kan salat sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat. Antum mau sembunyi-sembunyi di mana? Ayo. Di balik itu. Ya nggak enak juga, tetap aja kelihatan orang nanti. Atau mau di atap misalnya, ya disangka gila nanti. Atau mau pulang dulu ke rumah, kemudian kesini lagi ngaji, repot. Maka di sini lebih afdal. Ba'diyah Isya nanti nih, ya ba'diyah Isya boleh dilakukan setelah Isya langsung, boleh dilakukan nanti agak malaman. Silahkan niatan ba'diyah Isya. Kira-kira nanti sholat ba'diyah Isya di sini apa di rumah? Kira-kira di sini kan? Kenapa? Udah sampai rumah, hawanya udah beda. Hawanya udah bini ini hawanya, kan beda udah. Udah nggak ada pikiran buat sholat lagi. Iya. Maka di sini lebih afdol. Sambil jaga hati. Lagi pula udah biasa di sini sholat ba'diyah di masjid. Nggak ada kemudian pikiran, loh bro, saya sholat ba'diyah masjid nih. Takut riak nih. Ada yang lihat nggak ya? Lah pada sholat juga. Pada sholat juga. Gak ada masalah. Ya udah, sholat aja. Begitu ya ikhwan. Jadi dilihat ya dari konteksnya. Demikianlah yang difahami oleh para ulama salaf, di mana mereka berkeyakinan bahwa menyembunyikan amal mengandung kesempurnaan ikhlas dan besarnya pahala. Imam Hasan Al-Basri berkata, rahimahullah, berkata, dahulu seseorang telah menghafal Al-Quran sementara tetangganya tidak mengetahuinya. Dahulu ada orang dia ngafalin Al-Quran, udah hafal Al-Quran, tetangganya nggak tahu kalau dia hafiz, gitu. Masya Allah. Kalau antum gimana ikhwan? Antum nggak ngafalin Quran dan tetangga antum tahu kalau antum nggak hafal Quran. Kebalik ya. Mulai sekarang hafalkan Al-Quran per halaman, setengah halaman, sepertiga halaman hafal. Tanpa harus diiklankan di media sosial. Alhamdulillah hari ini anak telah menghafal 3 ayat Al-Baqarah. Tiap hari gitu terus omongannya. Kira-kira orang empat nggak dengarnya? Empatnya orang ngapain sih report di sini kayak apa aja? Hafalkan Al-Quran tanpa orang lain tahu. Lah Ustaz, tapi kalau misalnya nih, anak kan ngafalin Al-Quran, pengen mencari ridho Allah, cari pahala, sekaligus pengen bahagiain orang tua, boleh nggak anak kasih tahu orang tua? Kalau itu ternyata membahagiakan orang tua antum di dunia, nanti di akhirat juga di dunia bahagia beliau-beliau, maka afdol antum kasih tahu orang tua. Masuk ke dalam idkhalus surur fi qalbil mu'min. Menyusupkan kebahagiaan ke kalbu orang beriman. Apalagi ini orang tua, seneng. Anaknya mulai ngapal, alhamdulillah. Boleh. Ya. Ya cuman tetap harus istiqomah. Jangan laporan doang habis itu selesai, ya. Istiqomah ngafalin. Istiqomah ngafalin. Kalau bisa istri nggak tahu kalau antum ngafalin Al-Quran, Masya Allah. Tapi seharusnya antum juga ajarkan istri supaya hafal Al-Quran. Ya. Jadi kata Hasan Al-Basri, dulu ada orang ngafal Al-Quran, hafal Quran, sementara tetangga aja nggak tahu. Dahulu seseorang telah banyak memahami hukum agama, sementara orang lain tidak mengetahuinya. Kalau zaman sekarang gini nih. Antum tuh ustadz, tapi tetangga antum nggak tahu kalau antum ustadz. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Entah karena positif atau negatif gitu loh. Ada kasus dai ya, dikenal di majelis-majelis tertentu. Tapi tetangganya tuh nggak tahu kalau dia itu dai. Mungkin penampilannya biasa aja, enggak menzohirkan ilmunya. Baru ketahuan sama tetangganya pas dai ini wafat. Dai ini wafat.
Tiba-tiba jemaahnya datang buat sholatin dia. Pada kaget tuh tetangga. Wah, ini siapa yang datang banyak banget. Oh ternyata ini orang ustadz. Gitu. Ada yang seperti itu. Cuman yang seperti itu anak kadang berpikir, selama bertetangga tuh apa nggak pernah nasehatin orang gitu lah ya. Dan ada juga sebaliknya, dai, ya, tetangga kenal dia ini ustadz, tapi para tetangga nggak mau mengakui keustatan dia. Ada kayak gitu, ada kisahnya. Suatu ketika ada muridnya ustadz ini mau mengunjungi gurunya, itu ustadznya ini di rumahnya. Tapi ketika itu belum ada Sherlock Google Map gitu. Kemudian ya dikasih alamat aja lah. Muridnya ini pas naik motor confused, dia bingung mana ya rumah ustadznya nih. Nah, tampaklah di lingkungan itu ada bapak-bapak lagi di luar rumahnya. Terus ditanya tuh, maksudnya muridnya ini nanya ke bapak-bapak tersebut, Pak maaf nanya, rumahnya Ustadz Fulan di mana ya? Disebut namanya Ustadz Fulan. Tetangga tersebut bilang, oh si Fulan. Enggak nyebut Ustadz. Oh si Fulan. Tuh sebelah sono noh. Mau ngapain ke sana? Oh saya muridnya Pak. Oh mau ngunjungin ke sana. Oh Dek, bilang ke Ustadz sampean ya. Ustadz itu kalau sholat di masjid, bilang gitu. Ada yang kayak gitu, digituin sama tetangganya. Artinya apa? Tetangganya tuh nggak suka sama Ustadz ini karena apa? Ustadz sih Ustadz, sholat nggak pernah di masjid. Ustadz, contoh panutan umat kok nggak ke masjid gitu loh. Ada yang, atau jangan-jangan Ustadz ini nggak mau menzohirkan amalan sholat, takut riya, jangan-jangan gitu. Ini gagal paham ini orang Ustadznya. Ya, oke. Dahulu seseorang melakukan sholat malam yang lama sekali di rumahnya, sementara para tamu di dalam rumahnya tidak tahu kalau dia sholat malam. Jadi dia punya tamu, tinggal di rumahnya tersebut, nginep, dan tuan rumah ini sholat malam. Tamunya nggak dengar sama sekali sepatah ayat pun dari sholat malamnya pemilik rumah. Padahal dia itu sholat malam lama. Ya, Masya Allah. Nah, rumah kita tamu nggak ada sholat malam. Nggak ada tamu nih. Diupdate aja lah. Alhamdulillah baru 4 rakaat. Bentar lagi witir. Kemudian setelah update belum ada yang like, kecewa. Kok yang like nggak ada ya? Karena tengah malam kali ya, nggak pada tahajud mesti ini. Songong banget kan? Besok pagi ada yang like, 7 nih yang like, dibuka. Siti Rohmah, Siti Kopsah, Marpuatun, wah, awewe semua yang ini seneng dia. Oh, udah bubar ramalannya. Dan sungguh sekarang kami menjumpai suatu kaum yang berada di muka bumi ini yang sebenarnya mereka mampu mengerjakan amalannya secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi mereka lebih suka melakukannya secara terang-terangan. Kritikan Al-Hasan Al-Basri ya. Walaupun sebenarnya melakukan secara terang-terangan mungkin maksudnya adalah supaya dicontoh, tapi maksud Al-Hasan Al-Basri bukan itu. Orang-orang yang memang pengen dilihat amalannya. Begitu ya, ikhwan. Ada seseorang bercerita waktu itu. Ada seorang ustadz isi pengajian. Ada seorang ustadz isi pengajian di suatu daerah lah.
Selesai pengajian, udah selesai taklim, udah selesai semuanya. Ustadz tersebut kemudian diberikan hadiah atau amplop. Ya amplop kan isinya uang ya kawan. Kalau amplopnya jazakallahu khairan bukan amplop namanya. Ya, itu ngeselin ya, amplop isinya uang. Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Ente nggak usah nulis, ngomong aja kalau gitu mah, gitu kan ya. Nah, type gitu kan. Selesai dikasih itu, Ustadz ini kemudian diikuti diam-diam, apa bahasa? Dikuntit ya, diikuti diam-diam oleh tadi yang ngasih amplop. Kepo dia, pengen tahu. Ini zaman dulu udah tahun berapa dulu. Belum ada media sosial, belum ada. Dilihatin kemana ustadznya? Ustadznya jalan ke pasar. Ya, itu ustadz lokal, ustadz situ, ustadz lokal. Jalan ke pasar beli beras dan bahan makanan pokok. Dibawa sama ustadz tersebut beliannya itu. Kemudian tetap diikuti sama ikhwan ini. Ini kisahnya orangnya yang mengisahkan, dia yang mengikuti ustadz tersebut. Ternyata ustadz ini kemudian datang ke rumah seorang fakir miskin, kemudian memberikan apa yang dia beli ke fakir miskin itu. Tanpa diketahui oleh ikhwan tadi. Mungkin ustadz model gini, kalau ketahuan ikhwan yang ngikutin dia, marah mungkin. Ya. Kalau ustadz zaman now gimana kira-kira? Misalnya kita diikutin, loh, antum kok di sini? Afwan Ustadz, ana ngeliatin antum dari tadi. Enggak ngomong-ngomong, tahu gitu foto kita nih. Seserahan. Ah, Masya Allah. Ya. Tapi ala kulli hal, ikhwas sekalian, sembunyi-sembunyi dalam beramal afdol. Tetapi kalau misalnya antum melihat dengan menzahirkannya itu lebih bermaslahat dan bisa menginfluence orang untuk melakukan yang semisal bahkan lebih, maka lebih afdol dan lebih banyak pahalanya insyaallah ta'ala. Begitu. Ya, seperti itu. Kesimpulannya kata beliau hafizahullah, bahwa kualitas iman dan takwa seorang hamba, kualitas keikhlasannya, kelurusan niatnya, dan kebaikan keislamannya akan dapat melipat gandakan pahala amal kebaikan yang dikerjakannya. Bisa jadi sekumpulan orang infak dengan jumlah yang sama, namun nilai pahalanya akan berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustaz hafizahullah masih hidup ya. Beliau ini mendidik anaknya untuk sedekah. Biasanya kan kalau Jumatan kan ada kotak amal keliling ya. Nah, dan ustadz ini membawa anaknya ke masjid sholat Jumat. Anaknya masih seusia beliau-beliau ini nih, ya, para syekhul Islam ini. Enggak dimarahin, enggak apa-apa. Itu ditunjuk takut dia. Enggak dimarahin, enggak. Jangan ketakutan. Nah, ustadz ini enggak pernah masukin uang ke tromol, ke kotak amal, enggak pernah. Jumatan selesai. Nah, kemudian setelah selesai Jumatan, dan ustadz ini lama zikirnya gitu loh. Orang-orang kan kadang habis Jumatan pengen cepet-cepet tuh. Salat sunnah kagak, langsung nyari bubur ayam di luar, ya kan. Nah, ustadz ini diam sambil zikir kemudian salat sunnah. Lama kan, otomatis kan DKM dan marbot ngapain ketika itu? Ngapain? Ngitung duit. Maksudnya tadi yang terkumpul dihitung, ya kalau nggak dihitung ya susah dihitung. Oke. Maka ustadz ini kemudian nyuruh anaknya, nah ini kasih ke mereka yang lagi ngitung. Maksudnya tambahin ya. Dikasih. Jalanlah anak tersebut jalan. Nah,
Ya udah balik. Ada pelajaran di sini, ikhwan. Ustadz ini telah mendapatkan 2 kebaikan. Pertama, kebaikan amalan secara sembunyi-sembunyi. Kan nggak ketahuan siapa yang infak kan? Ya. Kalau misalnya lagi lewat berjalan kan ketahuan kalau beliau infak, tapi dia nggak mau orang-orang tahu kalau dia infak. Itu satu, menyembunyikan amalan. Kedua, membuat anaknya menjadi pengantar kebaikan. Nanti akan dicontoh anaknya. Itu jangan kira nggak berefek, ikhwan. Jangan kira nggak berefek. Kayak antum nih di rumah nih punya sayur atau daging atau apa, ya. Antum suruh anak antum untuk kasih ke Pak Fulan, antrin. Dia antrin. Itu mungkin kita dulu kayak gitu. Kebekas di hati kita. Ingat dulu orang tua kita tuh sebenarnya ngajarin kita supaya sedekah. Ya kan? Nah, coba lakuin itu deh. Buat anak kita, ya. Kalau belum punya anak, cari biangnya. Ya. Baik. Bisa jadi sekumpulan orang berinfak dengan jumlah yang sama. Namun nilai pahalanya bisa berbeda-beda di sisi Allah tergantung apa? Ini, ketakwaannya, hatinya, ikhlasnya dan seterusnya. Bahkan bisa jadi satu orang yang berinfak sedikit namun diganjari oleh Allah berupa pahala yang melimpah dan jauh melebihi sekumpulan orang yang berinfak dengan harta yang sangat banyak. Ada tuh hadisnya. Tapi nggak disebutkan di kitab yang bagus ini, nggak disebutkan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Nabi SAW, balagha dirhamun mi'ata alfi darahim. Atau bukan balagha, sabaqa dirhamun mi'ata alafi darahim. 1 dirham telah membalap 100 dirham. 1 dirham telah membalap 100.000 dirham, kata Nabi SAW. Kok bisa ya? 1 dirham tok loh. Antum cari di Google atau di mana 1 dirham tuh berapa sekarang gitu loh. Tapi pahalanya melampaui 100.000 dirham. Sok gimana? 1 dirham tok. Anggaplah antum sedekah 10.000, melampaui pahala sedekahnya orang yang sekali sedekah itu 5 miliar misalnya. Antum menang pahalanya. Kok bisa? Ditanya sama para sahabat, kaifa dzalik ya Rasulullah? Kok bisa begitu? Maka kata Rasulullah SAW yang maknanya, ada seorang pria cuman punya 2 dirham. 2 dirham tok. Lalu dia menyedekahkan kepada orang yang butuh 1 dirham. Sekarang tinggal berapa? 1 dirham punya dia. Kemudian yang kedua, ada pria kedua. Dia punya gudang uang, banyak duitnya. Dia sedekah 100.000 dirham. Dan dia mengeluarkan 100.000 dirham itu, ya, ngeluarin, dah nggak ada rasa. Maka pahala yang 1 dirham ini lebih besar. Dari segi apa ya, ikhwan? Ini. Kerelaan. Makanya prinsip dalam Islam itu, sedekah enggak nunggu kaya. Jangan nunggu kaya. Siapapun di sini yang bilang, nanti kalau saya udah kaya, insya Allah saya bakal sedekah yang banyak banget. Bohong. Ketahuan tercermin dari kekinian kita. Tapi kita kayaknya azan dulu deh. Azan waktu Indonesia bagian mana ini? Ya, insya Allah ba'da isya kita akan teruskan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi bisa jadi satu orang yang berinfak sedikit namun diganjar oleh Allah berupa pahala yang melimpah dan jauh melebihi sekumpulan orang yang berinfak dengan harta yang sangat banyak. Sebagaimana hadis tadi,
Sabaqa dirhamun mi'ata alfi darahim. 1 dinar pahalanya melampaui 100.000. Sabaqa dirhamun, 1 dirham pahalanya melampaui 100.000 dirham. Ya, jadi jangan melihat di kuantitas, tapi lihat di kerelaan orang tersebut yang barangkali dia itu berat untuk memberi karena dirinya pun masih butuh. Ya. Ada pelajaran sedikit yang ayah ana hafizahullah berikan pelajaran. Jadi dulu ketika kita masih sekolah di pesantren. Jadi ana dulu kan di pesantren. Dari SMP sampai SMA di pesantren Al Irsyad Tengaran di Kabupaten Semarang. Kan ada yang namanya liburan semester gitu ya. Liburan, ya anak pulang ke Jakarta karena anak asli di situ, Kalibata. Nah, liburan selesai otomatis anak akan berangkat balik ke pesantren. Tahu balik ke pesantren, beberapa paman saudaranya ayah anak itu memberi anak bekal uang. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang cuman ngasih di antara paman ini berapa ya? Anda lupa berapa? Dikit dibandingkan paman-paman lainnya. Wah, cuman ngasih segini gitu. Anggaplah kalau sekarang ngasih cuman 20.000. Ya. Ini nggak apa-apa anak yang nyuruh pakai ini, apa biar ada kesannya gimana gitu. Kayak horor gitu ya. Kalau di kajian-kajian Arab ini biasa ya kan. Di kita ini dianggapnya kayak ngedukun kayak enggak, ini biasa. Ya. Biasa di Arab biasa kayak gini. Jadi jangan heran. Sampai mana tadi ikhwan? Anggaplah 20.000, 30.000. Sekarang itu 20.000, 30.000 ya untuk bekal safar nggak seberapa. Dibandingkan yang ngasih 200.000, 300.000 gitu kan. Pasti ada komparasi dan perbandingan. Ya. Nah, tapi ayah anak kemudian bilang, jangan dilihat dari situnya. Bisa jadi pahalanya paman yang ngasih sedikit ini lebih besar. Kaget anak. Kok bisa? Kan cuma segini doang gitu. Dibandingkan yang lain lebih banyak. Karena paman yang ngasih sedikit tersebut, dia sekarang lagi kesulitan. Boleh jadi pahalanya lebih besar. Karena udah sulit tetap sedekah. Itu udah berapa belas tahun lalu, udah lama itu. Tapi sampai sekarang masih keinget. Dan paman tersebut yang bukan cuman sih, ngasih sekian, ya, Masya Allah, ajib. Anak seneng. Anak biasa di rumah pakai ini. Ya. Kalau antum mau nyobain, deketin aja nih. Cium. Kalau belum biasa, batuk-batuk antum. Tapi kalau udah biasa, ajib, enak. Kayak di iklan-iklan. Ajib. Ya. Gitu. Lupa lagi anak sampai mana tadi ikhwan. Ya, hanya sedikit. Ya, qadarullah paman yang memberikan sedikit itu beliau telah wafat rahimahullah. Tapi dari paman-paman yang lainnya, ana lebih terkesan dengan yang ini. Ya. Jadi kerelaan hati dalam beribadah itu nomor 1, ya, ikhlas. Rela lillahi ta'ala. Lagi sulit sedekah, itu lebih sulit. Dibandingkan lagi kaya sedekah, itu lebih mudah. Ya. Tapi karena semua ini bisa dipindahin nggak? Nyerang dia, nyerang ana. Ya. Baik.
Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, beliau bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Satu gunung Uhud berupa emas. Ya, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya 1 mud, enggak juga separuhnya. Sahabat Nabi infak segini, antum infak segunung Uhud emas doang, tapi nilai di sisi Allah infak antum lebih kecil dibandingkan infaknya sahabat yang segini. Hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan para sahabat yang paling besar. Bahwa kita tidak boleh mencaci mereka. Enggak boleh menjelek-jelekan mereka. Atau menghina sahabat. Merendahkan, menyebut aibnya misalnya kalau ada. Keutamaan mereka dibandingkan kita sangat jauh. Kalau kita berinfak dengan sebesar emas gunung Uhud, artinya kita berinfak sedekah dengan ratusan ton emas. Maka itu belum dapat mencapai derajat dan keutamaan infak para sahabat sebesar 2 telapak tangan berupa makanan biasa. Dan belum juga mencapai separuhnya. Artinya para sahabat berinfak 1 telapak tangan berupa makanan. Sedang kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Belum sampai kita derajat kemuliaan para sahabat. Perbedaannya di mana? Ikhlasnya, imannya, kejujurannya. Abu Bakar itu dibandingkan sahabat lain sama manusia juga. Tapi kenapa Abu Bakar tuh afdol dari semua sahabat, dari semua kaum muslimin sampai sekarang? Abu Bakar paling afdol setelah Nabi kita alaihissalam dan para nabi. Karena amalan hatinya ya ikhwan, beda Abu Bakar dengan seluruh atau sejumlah kaum muslimin sampai sekarang. Nah, adapun kita sama, baik ustadznya maupun bukan ustadznya. Dan ana pengen ayo kita berlomba-lomba menuju Allah dengan amalan hati. Antum yang punya harta sedikit ataupun banyak, sedekah dengan amalan hati juga, ikhlasnya benar-benar. Bisa nggak gitu ya? Kita racing di sini, kita balapan di sini, bisa nggak? Ya, apapun amalan antum lah, hatinya dulu. Ini yang diajarkan di kitab ini dari awal-awal, yaitu yang pertama di bulan lalu meningkatkan iman dan takwa, ikhlas akan membuatkan apa? Keikhlasan yang murni, lurusnya niat dan tujuan, bagusnya keislaman dan sikap menyembunyikan amal. 4 hal tersebut menjadi muqaddimah yang insyaallah pada bulan depan insyaallah taala Maret ya, kita akan membahas meningkatkan kualitas amalan insyaallah taala. Jadi pelajarannya ikhwas sekalian, ya, rangkumannya adalah apa? Sikap menyembunyikan amal itu sangat dianjurkan, walaupun tidak wajib. Itu satu. Ya, sikap menyembunyikan amal sangat dianjurkan, walaupun tidak wajib. 2, faedah berikutnya apa? Menyembunyikan amal lebih menyelamatkan keikhlasan. Ya kan? Menjauhi riya, sum'ah dan pujian yang bisa mengubah arah hati kita. Baik. Masalah ketiga. Sedekah terbagi menjadi 2. Sedekah wajibah dan sedekah mustahabbah atau sunnah. Sedekah yang wajibah ini lebih afdal disiarkan.
Apalagi di masa-masa di Indonesia. Zakat, antum bayar zakat, syiarkan. Tapi Ustaz, ana bayar zakat mal. Ana dagang. Udah sampai nisab dan haul. Masa ana perlu pasang status atau menzohirkan ke orang-orang? Zohirkan. Kenapa begitu? Karena sekarang banyak orang pedagang udah sampai haulnya, udah sampai nisabnya, enggak bayar zakat. Bener enggak? Rata-rata pedagang yang besar di toko-toko, antum tanya ke pegawainya, ngerti zakat mal enggak? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Maka kalau antum seorang ahlu sunnah punya ilmu tentang zakat, mengamalkan zakat mal perdagangan, syiarkan. Supaya orang-orang ngeh, oh ternyata ada zakatnya ya. Nah. Sekarang antum tanya aja dah kemana-mana tanya. Ke toko-toko besar. Misalnya antum datang ke toko perlengkapan anak, ya toko apa, mainan dan semisalnya ya. Itu kan biasanya toko gitu ya. Modalnya berapa ikhwan? Ratusan juta. Bahkan ratusan juta. Mungkin aja 1 miliar bahkan bisa jadi kalau tokonya besar. Berarti kan modalnya udah mencapai apa? Nisab. Mulai dagang kapan? Ramadan kemarin, ya misalnya gitu. Mulai dagang apa? Perlengkapan bayi ya. Karena sudah mencapai melebihi nisab, jauh banget itu melebihi nisab. Maka nanti ada dari labanya atau nanti kemudian antum akan kena zakat. Tanya ke seluruh pegawainya di situ. Ownernya muslim. Pegawainya muslim. Antum tanya, Pak, pas lagi beli popok atau bedong, tanya. Di sini udah berapa tahun toko ini? Wah, udah 5 tahun, Pak. Masya Allah. Oh, bayar zakatnya tiap tahun gimana? Pedagangnya bingung. Apa para karyawan bingung? Wah, emang ada zakatnya, Pak ya? Tanya aja coba. Pada nggak tahu. Antum tanya kemudian, yang mengaudit pemasukan dan pengeluaran siapa? Oh itu ada sekretarisnya atau bendaharanya misalnya. Datengin. Ditunaikan nggak zakatnya? Selama 5 tahun ini. Oh, bingung dia. Emang ada zakatnya Bapak ya? Ya Allah. Nggak tahu kok ada zakatnya. Mana ownernya? Datang ownernya. Apakah modal ini dari antum semua? Iya, punya saya semua ini modalnya. 5 tahun udah tunaikan zakat belum? Loh, ada zakatnya Pak ya? Saya kira zakat fitr doang. Ya Allah. Itu banyak kan toko kayak gitu. Coba aja antum tanya. Tapi antum dikeprukin juga sama orangnya. Ngapain nanya-nanya kayak gitu? Tapi coba antum survei. Tanya pedagang-pedagang yang besar. Ada zakatnya nggak? Ada zakatnya nggak ngerti mereka. Artinya toko tadi selama 5 tahun nunggak zakat, berarti hutang selama 5 tahun kepada para mustahik zakat. Terutama fuqara masakin. Nanti kalau misalnya wafat, baik ownernya terutama, ditanya sama Allah itu. Dan kalau sekarang nih di antara antum nih, punya bisnis besar. Tapi bisnis ini milik antum. Duitnya duit antum, modalnya modal antum, bukan dari investor, modal antum. Ya, nggak pernah antum hitung zakatnya selama bertahun-tahun. Di kajian ini hujah buat antum semua yang punya bisnis besar. Kalau antum nanti mau wafat, wajib wasiat, wajib berwasiat. Sekian tahun sejak dagang saya belum pernah menunaikan zakat, tolong dibayarkan. Karena itu hutang untuk mustahik. Wafat belum bayar, ahli waris nggak ada yang mau bayar, repot urusan antum. Atau bahasa lainnya, kelar hidup lo. Ya emang mau kelar sih hidupnya, bentar lagi mati ya. Tuh lihat.
Jadi nggak sembarangan Islam itu kita dagang semaunya, nggak ada peraturan, nggak ada zakatnya, ikhwan. Tapi Ustaz, saya rajin sedekah kok Ustaz, rajin nyumbang ke masjid, rajin ngasih fakir miskin. Anak tanya, itu sedekah sunnah atau zakat? Sedekah sih Ustaz, belum zakat. Gimana? Berat Pak. Tapi jangan pikiran setelah ini, oh gitu ya Ustaz ya. Ya udahlah, saya nggak mau dagang, jangan, dagang. Cari dunia untuk kebaikan akhirat. Tapi jangan lupakan bahwasanya ada kewajiban. Jadi banyak orang sekarang nggak ngerti itu. Nah kalau antum mau menjadi mithali, teladan, syiarkan zakat itu. Bilang ke orang, saya tadi nunaikan zakat loh, zakat perdagangan. Bingung tuh yang denger. Emang ada zakat perdagangan? Saya tahu ini cuma pajak doang. Justru pajak yang nggak ada. Malah pajak ditunaikan. Sampai pajak apa? Apa yang sampai dapatkan dari pajak itu? Nggak ada. Cuma store doang. Kalau sampai lakukan zakat ke fakir miskin, ke mustahik, Allah yang akan membalas dan memberkati perdagangan sampean. Antum bayar pajak, feedback buat antum belum tentu ada. Iya? Belum tentu ada. Tapi antum bayar zakat yang wajib, feedback dari Allah pasti ada. Enggak bakal disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Maka tunaikan zakat. Tunaikan zakat, pelajari zakat. Apalagi pedagang-pedagang. Ada juga pedagang. Tunaikan zakat kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai haulnya. Tunaikan karena itu kewajiban. Syiarkan pada orang-orang seprofesi sama antum. Ya begitu. Masa orang lebih kenal zakat profesi daripada zakat perdagangan? Zakat perniagaan? Zakat profesi malah nggak ada dalam Islam sebenarnya. Yang ada ya zakat mal yang berapa ketentuannya. Pertanian, perdagangan dan seterusnya. Ya syiarkan ikhwan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kalau antum bisa melakukan itu. Kalau orang dapat hidayah gara-gara antum mensyiarkan ini, pahala dia juga ke antum insyaallah ta'ala. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Itu yang bisa kita sampaikan, sudah jam 8 lewat ya. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.